Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Abdullah dengan NIM 2018 01101048. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem perekonomian terbuka atau open economy. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor atau impor, barang dan jasa, serta modal dan dengan negara lain. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang untuk produk perdagangan dengan tujuan pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, the borderless economy, yang disebut dengan the global economy. Pengertian sistem perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseroangan, swasta maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, dalam beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu juga ada barang-barang di negara yang diimpor dari negara lain. Faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional sebagai berikut, yaitu ada perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 sektor bisnis: sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya terdiri dari 3 sektor. Selain sektor luar negeri, jika sebuah negara mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkan dan meminjamkan perbedaannya kepada orang asing. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah, padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara, yang salah satu penyebabnya mungkin terjadi karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya kegiatan ekspor serta impor juga dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin disebut
Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis kerjasama perdagangan internasional yang terjadi yang secara lengkap yang dapat dipelajari melalui buku kerjasama perdagangan internasional. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain, ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian barang atau produk yang berasal dari luar negaranya, yang bisa dikatakan adalah impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Ada beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Itu ada perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga akan menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mampunya iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi, dan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian didagangkan ke luar negeri, ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Kedua, ada menghemat biaya produksi. Ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Bukankah tidak ada cara lain yang lebih hemat selain menjual produk yang berskala besar untuk ke pasar global? Ini ada perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional mungkin akan terjadi bila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contoh, ada dua negara yang menghasilkan daging. Yang satu produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Dan adanya prinsip perbandingan keunggulan, comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi yang dihasilkan untuk menghasilkan produk yang tersebut dinilai relatif tinggi, kurang efisien jika diproduksinya di negaranya tersendiri. Dengan terjadinya kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional, muncul pula hukum perdagangan internasional yang digunakan untuk mengatur kerjasama tersebut. Hukum perdagangan internasional di bawah ini memberikan kemudahan untuk lebih memahami hukum yang berlaku. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor. Ada sektor rumah tangga, household sektor yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor perusahaan, firm sektor, yang terdiri dari kelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Kemudian ada sektor pemerintah, government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Kemudian ada sektor asing, yaitu sektor ekonomi di dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor impor.
Di sini ada sektor rumah tangga dari kelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Hubungan antar perusahaan, awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antar rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Hubungan kedua ada hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan jumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non remunerasi dari pemerintah. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Ada sektor perusahaan. Yang kedua, merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa.